Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim, amma ba'du. Puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai ini malam walau dalam cuaca dingin baru hujan siap, alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang, diberikan oleh Allah kesehatan insyaallah zahir dan batin, diberikan oleh Allah waktu luang dan kesempatan dan keistiqomahan hati. Karena banyak-banyak yo manusia umurnya panjang, badannya sehat, tetapi tidak diberikan keistiqomahan hati oleh Allah. Alhamdulillah kita semua itu ada pada kita, maka kita syukuri. Mudah-mudahan kita sebagai hamba yang bersyukur dan amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu ketua dan pengurus majelis taklim yang sama kita hormati, ibu-ibu anggota Majelis Taklim Musholah Nurul Yakin rahimakumullah yang hadir pada malam hari ini, kita kembali kajian kita melanjutkan bicara masalah masailul atau fiqhul janaiz, fiqih jenazah. Kita fokus kajian kita adalah tentang fikih jenazah, masalah yang berkaitan dengan jenazah. Ternyata itu adalah sangat luar biasa. Sudah kita bahas beberapa kali pertemuan, siaran ulangnya boleh dilihat di YouTube, sudah ada dan sudah banyak yang menonton. Dari Siko tidak tahulah, tapi yang jelas dari orang-orang yang melihat udah banyak, udah ratusan lebih jam tayangnya. Kita sudah bahas kemarin mulai dari bicara adab atau tata cara dalam melepas orang yang dalam sakarat. Jadi sebelum kita lanjutkan, karena kajian kita itu berlanjut, maka review ulangnya. Adab dalam melihat orang yang dalam sakaratul maut itu, baik yang sudah berat, sudah di puncak, ataupun masih dalam alam kesadaran, masih sakit-sakit standar, masih bisa mengecek jawab. Pertama didoakan, karena doa itu adalah sangat luar biasa. Jadi kita doakan. Kalau awak mencari saudara kita yang dalam proses sakit, baik sakit itu sakit biasa, apalagi sakit dalam sakaratul maut, maka doa itulah yang sangat menentukan. Karena Allah menyatakan ud'uni astajib lakum, mintalah aku akan kabulkan, kata Allah. Sementara hikmah di balik doa itu adalah mendidik jiwa, dapat menghapus dosa-dosa yang sudah dilakukan bagi orang. Jadi kalau sakit awak jangan keluh kesah, sabar. Karena di saat kita sakit, dosa kita diampuni kalau awak sabar. Tapi kalau keluh kesah tarui
Kalau di kampung ambo nak muarang-arang namanya tu. Kalau siko namanya tu. Bilolah kasihat kuah. Mengaluh saya. Namanya tu. Seralah. Itu nanti hilang nilai-nilai ibadahnya. Sabar kita. Karena tak kala kita sakit itu dosa kita diampuni. Kemudian ujian kesabaran. Jadi sakit itu ternyata ujian bagi awak. Ujian itu ujian kesabaran. Sabar tak menghadapi sakit itu. Kemudian dapat memurnikan tauhid. Karena biasanya kalau orang sakit itu banyak mengucap, ya Allah, astagfirullah, subhanallah, Allahu akbar. Gitu. Kecuali kalau sudah lepas nilai-nilai, aduh, tolong, sakit, hanya itu yang bisa, ama gitu kan, abah gitu kan. Tapi bagusnya banyak ucapan-ucapan kalimah, karena itu nanti bisa memurnikan dan memantapkan tauhid kembali. Kemudian termasuk memunculkan berbagai macam ibadah. Macam ibadahnya, dia sabar, ibadah. Kemudian dia banyak mengucapkan kalimah-kalimah Allah, kalimat tauhid, itu ibadah. Kemudian dia selalu menerima apa yang diberikan oleh Allah, itu ibadah. Jadi banyak nilai ibadah yang muncul kalau awak sabar dalam sakit tersebut. Kemudian termasuk mengikis sifat-sifat sombong. Ini review ulang yang kemarin. Garis besarnya, sifat sombong, sifat ujub, kemudian termasuk keras hati. Orang yang sakit itu bahaya kesombong leh. Ayah dingin salah bambui. Tahu ayah dingin bambui bu? So yang nge bambui kan? Kini ayah dingin bambui. Ndak kuat, kadang minum kan. Karena kodrat, iradat itu sudah mulai hilang dalam keadaan sakit itu. Sifat ujub. Ujub itu merasa membanggakan diri, itu hilang. Angkat dibanggakan leh. Makin hari badan lah mulikin kuruih. Dulu dak tanggung kadang kue semangat, kini tak bisa. Selero tu lah patah. Biasanya sok atau sakit itu banyak nan di kandaan tu. Mama mau apa? Onde-onde, martabak, cincau, sadualahnya sabui itu mah. Ayam goreng, ayam bumbu. Bilo saat selero patah, ndak namuah makan baru disodorkan. Nyo kada pe tu tawali zona itu. Nyo kada gieh tu so katu selero namuah. Sedang kue sedang namuah mengunyah haru, sedang namuah gae itu. Tu kandaan tu. Hari ko mama mau apa? Biawak carian. Carian itu lalu tu nasi bungkui, nasi uduk. Tapi begitulah kasih sayang tu muncul berlebihan di saat kita sakit. Kan berlebih itu. Nah, mau apa? Makan ya, mama belikan, mama carikan. Kadang hujan-hujan hari bercariannya tu. Jadi hilang sifat ujub, keras hati. Orang yang sakit itu, apalagi sakitnya sudah mulai menurun, makin hari makin susah nampaknya untuk disembuhkan, itu nanti keras hatinya sudah mulai hilang. Kemudian termasuk memperkuat apa yang diperkuat harapan kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kesembuhan. Baik dari yang sakit, termasuk dari keluarga-keluarga dan orang-orang yang membezuk melihat. Termasuk Allah ingin menghendaki kebaikan dari orang yang sakit itu. Kebaikan yang dikehendaki oleh Allah selalu melafazkan kalimah-kalimah agung, kalimah-kalimah tauhid. Jadi itu kalau orang sakit itu kan banyak yang mengucapkan kalimah-kalimah yang bagus itu. Kemudian Allah tuliskan pahala kebaikan baginya, bagi orang yang sakit tersebut. Jadi sepanjang dia sakit, dia sabar, maka pahala kebaikan selalu dituliskan untuknya. Kan luar biasa itu. Sakit dapat membawa kepada kedudukan
dan kasih sayang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat dituntun, dianjurkan kepada kita yang sakit, berdoalah selalu kepada Allah. Mohon awak nama insalia pun mendoakan. Yang sering doanya kalau di WA sering itu syafakallah kalau laki-laki, kalau perempuan syafakillah, Allahu yashfik, semoga Allah menyembuhkanmu. Kalau awak minum obat, baca doanya bismillahil syafi, bismillahil kafi, bismillahil muafi. 3 itu setidaknya. Setiap obat diminum, baca itu. Hendak banah minum obat awak, setiap yang masuk ke dalam rongga kita, baca itu. Laya putih, air putih akan jadi obat. Nasi, bubuh akan jadi obat kalau doa itu dibaca. Bismillahil kafi, bismillahil syafi, bismillahil kafi, bismillahil muafi. Coba ibu, bismillahil kafi, bismillahil kafi, bismillahil syafi. Ulang, bismillahil syafi, bismillahil kafi, bismillahil muafi. Nah, 3 itu. Kalau dapat ibu silakan tambah bismillahilladzi la yadurru ma'asmuhu syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Masyaallah kana lam yasha lam yakun la haula wala quwata illa billah. Jadi tidak ada yang akan mampu memberi mudarat di langit dan di bumi. Itu inti doa yang tadi itu tuh. Jadi bismillahil syafi, bismillahil kafi, bismillahil muafi. 3 itu setidaknya. Itu doa minum obat atau memakan makanan, minuman, meminum minuman, insyaallah dia akan jadi obat, menjadi syifa, penyembuh. Itu hebatnya. Ngantuk bu, dingin. Jadi akan menjadi membawa kebaikan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan dia orang yang sakit itu tahu dia hakikat daripada sakit tersebut, bahwa sebenarnya sakit dan sehat itu adalah dengan karunia Allah, dengan izin Allah. Jadi tidak ada yang bisa menyembuhkan, tidak ada bisa yang mensakitkan, kecuali semua itu adalah atas kehendak dari Allah. Makanya sewaktu kita sehat, pergunakan sebaik-baiknya. Sewaktu kita sakit, pergunakan sakit itu sebaik-baiknya. Untuk itu yang tadi itu, nilai-nilai ibadah yang terkandung di dalamnya. Kemudian sakit adalah rahmat, bukan siksa. Itu pandangan orang-orang beriman tuh. Ibu ya, ada yang ragu, ada yang ditanya. Itu dalam kondisi sakit. Kalau kondisi sehat, tuh atur saja lagi. Gitu. Jadi ternyata dalam Islam tuh sehat bermanfaat, sakit pun bermanfaat kalau ditinjau dengan nilai-nilai kacamata iman. Jadi jangan menyesal, jangan putus asa, jangan sampai malahan, apalagi kalau putus hubungan, ada namanya putus asa kepada Allah atau namanya suuzon kepada Allah, itu sangat bahaya sekali itu. Jadi dalam kondisi sakarat, sakit. Yang kedua, bab yang kedua, menghadapi orang yang dalam sakaratul maut itu suruh optimis. Suruh banyak berbaik sangka kepada Allah. Optimis itu artinya
ibu, bapa sabar ya. Insyaallah Allah akan memberikan yang terbaik. Uraian panjangnya lah uraian tu dulu tu. Ada YouTube-nya boleh lihat tu. Baik sangka kepada Allah, Bu, insyaallah ibu akan sembuh. Agi ya, bahasa orang sekolah sugesti. Gitu. Agi motivasi duitnya. Walaupun tak kaya duit. Lah nampak bayang-bayangan tu, Pak. Sabar ya Bu ya, insyaallah ibu akan sembuh. Allah akan memberikan yang terbaik. Nah, kalau yang terbaik itu kalau ndak duit meninggal. Karena itu yang terbaik. Salah satu kan harus sado. Kalau ndak sehat belia, berarti kan lewat. Gitu. Ingatkan untuk wasiat. Bu, anak-anak ibu barah 5. Ada saja yang jauh, kemudian saja ada rumah, ada apa? Encak ibu sampaikan karena itu caranya. Ingatkan, mengingat. Kemudian hadapkan ke kiblat. Talkinkan selalu. Kau lah mulai kau lazak kau. Yang tadi itu masih biasa. Kini lah mulai ampi-ampi sudah zak ampi-ampi ke puncak. Selalu talkinkan la ilaha illallah. Kemudian kalimahnya tepat, ndak panjang, ndak bertele-tele. Gitu. Dan jangan diajak beliau canda tawa lagi. Kalau sudah mulai kepada zak itu. Kemudian kalau memang sudah beliau wafat, maka baca kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sudah wafat, maka dalam beliau sakarat itu tidak boleh lepas. Itu kemarin sudah kita jelaskan panjang lebarnya. Kalau sudah jelas beliau wafat, memang tidak ada lagi kehidupan di dalam diri beliau itu. Walaupun dicek mana dengan alat-alat deteksi jantung tu, beliau tidak ada lagi, maka kalimah la ilaha illallah tetap diucapkan. Ingat ibu-ibu sekalian, walau beliau sudah wafat, saat itu yang ruh beliau masih berada di sana. Ingat dah? Yang roh beliau yang berpisah dari jasad Allah. Tapi roh beliau masih mengetahui, masih melihat, masih tahu, masih mencaliak. Karajo. Makanya tidak boleh meratap. Dulu kan disampaikan tu. Tidak boleh meratap. Menangi boleh. Tapi yang sebaiknya banyak membaca kalimah-kalimah Allah atau kalimah la ilaha illallah atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu. Jadi setelah itu, ini adalah orang yang sampai dia puncak sakaratul mautnya. Kemudian apa yang kita lakukan pada keluarga? Ini lebih ulangi kemarin juga itu. 1, pejamkan pada orang yang saat sudah meninggal tuh, pejamkan matanya. Kalau meninggal dalam bisa kita pantau pasal kawan kita. Kemudian doakan si mayat. Doa yang pendeknya Allahumma ighfir lahu warfa' darajatahu. Kalau laki-laki perempuan Allahumma ighfir laha warfa' darajataha. Waalaikumsalam. Atau Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Boleh. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Boleh. Gitu. Itu doanya. Kemudian tutup beliau dengan kain yang bagus. Artinya kain tadi itu diganti. Mungkin sudah bau, sudah macam-macam lah. Mungkin beliau sakit lama, atau beliau dari rumah sakit, atau mungkin ada bekas jamban di sana, ganti. Karena nanti orang akan datang, tamu-tamu akan datang melihat dan mendoakan. Jadi ganti kain beliau itu dengan kain yang bagus. Kan sering kita lihat ditutup dengan kain selendang apa yang muka, selendang putih, selendang apa itu tujuannya supaya mudah untuk menyingkauannya.
Kemudian beritahu kepada TTS, tetangga sebelah, dan juga TTJ, tetangga jauh. Wah, kalau kini kalau banyak, bisa di telepon, bisa di WA, bisa di masjid, di musola, pakai mic dan lain-lainnya. Nah, gitu. Kemudian kalau tahu bahwa bayarkan hutang beliau. Nah, sampai di sana kemarin. Bicara masalah hutang. Jadi sampai kemarin kita jelaskan nafsul mukmin, jiwa orang yang beriman terkatung-katung, entah kemana perginya sebelum hatta yukdo anhu, ditunaikan hutang beliau. Jadi ternyata hutang adalah sangat menentukan, walaupun termasuk beliau adalah seorang yang syahid sekalipun, tidak akan masuk surga, belum masuk surga sebelum hutang ditunaikan. Jadi kita kemarin sudah membahas masalah hutang, sudah sampai kepada hutang, dan yang kemarin itu 2 episode itu kita buat dalam video karena panjang. Episode yang terakhirnya masuk bicara masalah kurban kemarin. Nah, itu masih ingat kita. Bapak Ibu, tidak ada bapak-bapak ya. Ibu-ibu jamaah sekalian, itu review ulang pembahasan dari pembahasan kita yang sudah kita uraikan. Jadi batasan terakhir kemarin penyelenggara jenazah itu selesaikan terlebih dahulu hutang piutangnya. Ada yang mau ditanya, Bapak Ibu boleh. Bicara masalah hutang harus catat, biar kete ataupun gadang, di kadai, di rumah. Jadi kalau ada kawan botang kawak, catat tanggal bara, jam bara kau belum tak tangannya. Tapi kalau tidak, catat saja. Kemudian bicara masalah hutang, karena kita kita buatkan kitabnya. Yang kedua, jangan berniat untuk tidak melunasi. Kalau berniat awak untuk hendak melunasi hutang, lebih baik tidak usah hutang. Karena berat nanti, bahaya. Karena kata Rasul, man faraka ruhul jasad, tak kalah ruh berpisah dari jasad, bari'u min thalasin, sementara dia terbebas dari 3 perkara, dakhalatil jannah, dia berhak masuk surga. Nanti goko, 1 al-kibri, sombong. Nanti kita akan uraikan panjang lebarnya. Yang kedua, gulul, korupsi. Lain dak sombongnya masuk surga, lain dak gululnya korupsi masuk surga. Kemudian wadain, utang. Lain dak utangnya masuk surga. Tak kala roh pisah dari jasad, nanti goh tadi itu ndak ada dalam dirinya, dakhalatil jannah. Bu, halo? Ndek lah dempet lah siaran Pak.